Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maido Pelfrina. Saudara penyidik Kejaksaan Agung menggeledah ulang rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar yang menjadi tersangka dugaan gratifikasi maklar perkara Ronald Tanur. Penyidik Kejaksaan Agung kembali menggeledah rumah Zarof Rikar di Jalan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa sore. Penggeledahan ulang dilakukan untuk mencari bukti tambahan baru soal dugaan pemufakatan jahat dalam perkara Ronald Tanur. Mantan pejabat tinggi MA Zarof Rikar jadi sorotan karena di rumahnya ditemukan sejumlah mata uang asing senilai hampir 1 triliun rupiah dan emas antam seberat 51 kilogram. Itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ. Itu yang mau dipastikan. Ya, dan kemarin kita tanya, ya tidak ada lagi yang tertinggal, tapi terus kan berkembang. Nanti kita lihat ya. Itu kemarin makanya penyidik memastikan tidak ada ya kan. Nah, kalau ada informasi-informasi yang berkembang ya itu akan menjadi informasi bagi penyidik ya. Komisi Yudisial tengah mendalami kasus suap yang diduga melibatkan sejumlah hakim dalam vonis bebas dan kasasi Ronald Tanur. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan juga Mahkamah Agung untuk mendalami catatan keuangan dan aliran dana ke sejumlah hakim. Untuk pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengungkapan kasus ini, terutama terkait catatan keuangan yang ditemukan penyidik bahwa ada aliran dana ke sejumlah hakim. Selanjutnya, publik saat ini semakin menyoroti lemahnya integritas hakim dan aparat pengadilan yang tertangkap tangan karena menerima suap. Kejaksaan Agung menemukan uang hampir 1 triliun rupiah dan emas batangan 51 kilogram di kediaman mantan pejabat MA Zarof Rikar. Namun di laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tercatat kekayaan Zarof 51 miliar rupiah. Zarof menyerahkan LHKPN pada Maret 2022, disebutkan Zarof memiliki 13 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai 45,5 miliar rupiah. Zarof juga melaporkan dirinya memiliki 3 mobil senilai 740 juta rupiah dan juga tercatat punya harta bergerak lainnya senilai 680 juta rupiah, kas dan setara kas 4,4 miliar rupiah serta harta lain 66,4 juta rupiah. Total hartanya yakni 51,4 miliar rupiah. Saudara, temuan uang hampir 1 triliun rupiah dan juga emas seberat 51 kilogram dari rumah mantan pejabat MA Zarof Rikar menguak praktik maklar kasus di lembaga peradilan. Tidak hanya memuluskan kasasi dari kasus Ronald Tanur, temuan uang dalam jumlah fantastis ini juga sekaligus mengungkap praktik maklar kasus yang sudah lama dilakukan bahkan sebelum Zarof Rikar pensiun. Lalu bagaimana mengusut perkara-perkara yang diduga untuk memuluskan pelaku dan bagaimana mengusut aliran dananya? Sudah bergabung bersama kami mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan juga pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsi. Selamat petang Pak Gayus, selamat petang juga Bu Yenti dengan Maidop di sini. Ya, selamat petang. Saya mau ke Pak Gayus dulu. Kalau kita lihat dari kasus Ronald Tanur ini kan kita bisa lihat ya, jual beli perkara mulai dari pengadilan yang paling tinggi, pengadilan, kemudian juga sampai ke Mahkamah Agung. Anda terkejut dengan pengungkapan Zarof Rikar ini atau sebenarnya sudah pernah bersinggungan dengan maklar kasus selama menjabat di MA? Kalau saya melihat situasional masyarakat memperhatikan peradilan ya, tidak saja di Mahkamah Agung tapi bahkan masyarakat di tataran kota dan kabupaten ini ya sudah menjadi berita umum ya, transaksi di pengadilan itu. Itulah sebabnya keresahan masyarakat itu pada hari ini menjadi beban bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan lagi mengenai hal ini. Soal terkejut apa tidak itu kan tentunya berkaitan dengan ini terkejut karena nilai besar. Ya, nilai besar sangat mempengaruhi satu berita. Tetapi yang lebih kita perhatikan adalah kondisi situasional dari keadaan seperti ini. Ini adalah ungkapan atau ledakan saja. Tapi sebelumnya telah terasa itu.
bagaimana aroma transaksional di pengadilan atau di dunia peradilan yang sering dicuatkan oleh banyak pihak, tetapi belum ada penanganan yang serius dari negara atau pemerintah. Yang Mahkamah Agung itu bagian saja sebenarnya, tapi ini kan menyangkut publik, menyangkut negara ini terjadi seperti ini, dan ancamannya juga oleh rakyat. Kalau kekecewaan rakyat terhadap peristiwa seperti ini ya, yang saya khawatir nanti ingin adanya satu keadilan jalanan ya, street justice yang diharapkan nanti, dan itu berbahaya untuk sebuah negara terhadap bagaimana keamanan bisa dijaga kalau masyarakat sudah diberikan kecewa pada pengadilan. Dan ini momentum bagi saya, tidak besar kecilnya, tapi momentum dari keadaan yang harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh pimpinan negara dan pimpinan lembaga peradilan, itu Mahkamah Agung. Jadi Anda tidak kaget dan Anda bilang ini adalah rahasia umum sebenarnya jual beli perkara bahkan dari tingkat pengadilan sampai ke Mahkamah Agung begitu. Anda pernah bergesekan dengan beberapa maklar atau Zaro Frikar mungkin? Saya tidak perlu menceritakan kondisi pribadi saya. Mungkin tentu ya saya bicara. Yang bicara itu masyarakat, bahwa masih banyak hakim agung yang baik. Kalau saya sebut satu nama yang sudah almarhum, yang masih hidup juga banyak ya. Pak Artijo Alkostar misalnya, itu satu tokoh yang bisa membuktikan, yang bisa menjadi pandangan utama bahwa hakim masih banyak yang baik. Tetapi kejadian ini yang besar adalah angkanya besar. Tapi bagi saya peristiwanya lebih perlu dipahami. Oke, nanti kita akan ke sana, Pak Gayus. Saya mau ke Bu Yenti dulu. Bu Yenti, kalau kita lihat Zarov ini kan pegang uang yang angkanya fantastis, 51 kilogram emas, kemudian juga ada uang 1 triliun. Uangnya ini juga tunai dalam beberapa pecahan mata uang asing. Anda lihat dengan uang cash sebanyak itu, perkara apa saja yang kemudian dikondisikan dan juga peran dari Zaro Frikar seperti apa? Ya, terima kasih. Ya, kalau saya terus terang aja terkejut ya. Terkejut itu bukan berkaitan dengan perkaranya, tapi berkaitan dengan ada seseorang yang sekarang ini terindikasi, tersangka, melakukan korupsi. Korupsinya berupa apakah nanti gratifikasi atau menerima suap yang sudah hampir lebih dari 10 tahun dan 2 tahun yang lalu pensiun, dan uangnya itu ada di rumahnya gitu ya. Emasnya di situ. Artinya apa? Ketika yang bersangkutan itu nanti seandainya sudah terbukti dia melakukan korupsi, menerima, dan bersamaan dengan itu kita akan melihat alirannya kemana juga. Artinya apa? Artinya pejabat Mahkamah Agung ini nampaknya sudah ancang-ancang menghindari TPPU gitu ya, karena kebanyakan uangnya tidak dibawa kemana-mana. Tapi saya yakin tidak semuanya itu disimpan, karena dari LHKPN itu kan ada tanah, ada mobil dan sebagainya. Jadi harus segera menggunakan TPPU agar nanti ini juga PPATK sedang menelusuri siapa saja sih yang menerima. Artinya selain hampir 1 triliun dan 51 kilogram emas ini, kan pasti ada yang lain yang banyak. Dan gini, yang paling penting begini ya Pak Gayus juga, ini kita berbicara awalnya dari Ronald Tanur. Kemudian ada yang ditengarai suap atau gratifikasi kepada pengadilan kan. Kemudian pada waktu kasasi juga, kemudian ini melibatkan karena pengacaranya yang dari pengacara vonis bebas, kemudian pengacara kasasi sama. Itu minta perantara, minta bantuan mafia kasus ini ke pejabat ini. Tapi pelaku utamanya kok nggak ada ya yang membayar. Yang menyuap itu siapa kok belum muncul gitu. Yang menyuap agar Ronald Tanur itu bebas itu belum muncul. Padahal itu pelaku utamanya itu terlepas itu motivasinya dari mana. Apakah dari terdakwa pada waktu itu ya, terdakwa kemudian dipidananya ternyata bebas gitu ya. Kemudian dikasasi. Tapi pasti yang bayar itu kan pasti bukan pengacaranya kan. Pengacara itu pasti hanya perantara untuk menyampaikan kepada hakim-hakimnya. Jadi kita ingin tahu juga masyarakat harus diedukasi bahwa pelaku utamanya berkaitan dengan Ronald Tanur itu siapa. Kemudian kita kembali karena ini membuka kotak vendor, ternyata ada pejabat yang menurut keterangan awal sudah sejak 2012. Ya, nah, itu. Dari 2012 hingga tahun 2024 ya, Bu Yenti. Kemudian dari sisi penyidik, bagaimana kemudian bisa membuktikan uang ini
dari perkara apa, kemudian juga siapa mafia kasusnya, kemudian juga siapa-siapa saja majelis hakim yang diduga menerima uang dari maklar kasus ini? Ya, ini tugas beratnya kan itu harus bongkar semua ya, karena kalau dalam pilar-pilar kelembagaan integritas, sistem integritas nasional, itu sistem peradilan yang independen itu menjadi sangat penting. Jadi kita tidak akan bisa berjalan kemana-mana negara ini ketika banyak korupsinya, kan ini jadinya korupsi, banyak masalah hukumnya, tetapi pilar independen peradilannya sendiri justru korup. Ini pilar peradilan itu kan berarti kemungkinan kalau hakim sudah disuap atau menerima gratifikasi kemudian untuk merekayasa putusannya, itu bisa jadi bukan hanya hakim-hakimnya tetapi pengacara dan hakim ini bisa jadi juga merusak JPU-nya, merusak penyidiknya. Nah, ini kan harus dibongkar semua. 2012 ini kan PPATK juga sedang menelusuri dan harus dicari 2012 itu dari masuknya PPATK itu ada aliran dana dari ZR ini kemana saja, hakim-hakim itu yang menangani itu kasusnya kasus apa saja. Artinya harus berani membongkar semua kasus yang pernah bersinggungan dengan ZR ini. Oke. Saya mau ke Pak Gayus. Pak Gayus, Zarov Rikar ini mengaku dari 2012 hingga 2024 ada praktik maklar kasus di sana, termasuk juga uang 1 triliun rupiah. Anda melihat praktik maklar kasus ini tidak tersentuh oleh pengawas di MA atau seperti apa? Pengawasan dan penindakan ini satu lembaga yang memang organ tetap di Mahkamah Agung maupun di luar Mahkamah Agung sebagai organ di luar ya, atau ini lembaga yang berada di luar Mahkamah Agung seperti Komisi Yudisial. Nah, untuk ini kita semua tahu dan sejak berdirinya sampai hari ini juga berperan aktif. Tetapi kan memang kejadian seperti ini tidak bisa dengan mudah diketahui sebelumnya. Sehingga yang belum punya adalah bagaimana kita mempunyai satu lembaga pencegahan. Pencegahan ini tidak pernah dipikirkan dengan sebuah lembaga yang tepat untuk melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya seperti ini. Dan memang tidak mudah membentuk lembaga pencegahan. Tetapi kita bicara setelah terjadi seperti ini, bagaimana ke depan? Itu hal yang lebih penting, atau bagaimana mengungkapkan kaitan-kaitan dengan pihak-pihak yang terkait ya. Kalau kita bicara money laundering, terlalu sempit, karena money laundering itu ada arah ke bagaimana uang ini mengalir. Tapi lebih dari itu harus diketahui dengan metode apa kita bisa mengetahui adanya pihak-pihak terkait melalui satu sistem hukum yang sudah ada. Ada 3 di sini, yaitu melalui pembuktian itu utamanya. Semua kejadian hukum itu harus dimulai dari pembuktian sehingga itu sah. Dan itu merupakan satu instrumen yang Jadi Anda tepat. merasa Anda melihat pengawasan di MA ini kurang begitu sehingga masih ada maklar kasus selama bertahun-tahun, belasan tahun yang terjadi di Mahkamah Agung? Ya, bukan hanya tidak maksimal, memang perangkatnya pun juga tidak memadai. Kalau kita sebut saja KY itu tidak punya perangkat pengawasan yang cukup memadai. Dia tidak punya satu sarana pencegahan melalui penyadapan misalnya. Dia tidak punya. Saya di DPR 10 tahun membidangi ini. Oke. Baik, kita kembali lagi ke kasus ini. Pak Gayus, dari catatan yang ditemukan di lokasi di rumah Zarov Rikar ada inisial 3 hakim agung. Apakah kemudian dengan temuan ini bisa jadi pintu untuk menguak keterlibatan 3 hakim agung yang diduga juga terlibat dalam pemufakatan jahat dalam kasus Ronald Tanur? Ada 3 sistem, bukan alat, sistem yang dapat dikerjakan dengan baik. Yang pertama, beban pembuktian yang normal, itu jaksa harus punya beban membuktikan. Tetapi ada 2 alat lain yang bisa digunakan, yaitu alat sistem yang digunakan sebagai apa yang disebut sebagai satu alat pembuktian yang memaksa yang bersangkutan, shifting the burden of proof, itu salah satunya. Yang kedua, ada memberi kesempatan kepada bersangkutan untuk mengungkapkan sendiri secara sukarela dengan sebagai kedudukan GC yang diatur, justice collaborator. Itu sangat bermanfaat. Dia membongkar sendiri. Kalau dipaksa oleh beban buktian kejaksaan, itu akan sulit memaksa orang. Dan orang mempunyai hak lain yang disebut hak ingkar, hak diam. Itu harus dilindungi juga secara HAM. Oleh karena itu, hal lain adalah diarahkan pada satu sistem yang baru, yaitu justice collaborator. Dia
berikan kesempatan untuk membuka sendiri seluas-luasnya, perkara itu terbuka, negara bisa mengatur dengan pengaturan negara, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk dilindungi, diberikan perlakuan khusus, dan diberikan potongan hukuman kalau memang hukuman itu terlalu tinggi. Tapi ada manfaat lain, yaitu negara menemukan, membongkar, tidak usah mulai menggunakan aliran dana kemana, tidak usah, dia akan menceritakan sendiri aliran itu kemana, karena dia punya beban yang disebut sebagai hak untuk menjadi JC. Oke, Bu Yanti, Anda melihat bahwa pemeriksaan 3 hakim ini bisa jadi langkah untuk kemudian mendalami aliran dana dari Zarov Rikar? Iya, ini kan terungkapnya bahwa Zaro ini kena itu kan ketika putusan kasasi ya, kasasi karena memang dirasakan juga putusannya itu 5 tahun itu sangat ringan dibandingkan dengan perbuatannya ya, karena itu bukan penganiayaan berat sih, pembunuhan kan itu, karena pembunuhan itu kan ada sengajanya, itu sengaja kemungkinan, karena tidak mungkin ada orang menganiaya itu menabrak gitu ya, itu pasti bisa menimbulkan kematian, berarti kita bisa masuk pembunuhan, dan kenyataannya juga meninggal, bukan percobaan pembunuhan. Pidananya ancamannya tuntutannya sudah betul ya 12 tahun, tapi putusannya 5 tahun. Ini kan juga dicurigai ya, ini tidak menjawab rasa keadilan korban. Dan ini memang ya, kalaupun kita akan ke sistem nantinya bagaimana memperbaikinya, ini harus dibongkar dulu semuanya, harus dibongkar. Pencucian uangnya paling tidak, ini kan dia mendanai film ya. Ini cara dia mencuci uang antara lain menjadi produser film. Ini juga harus dilihat. Jadi nanti masyarakat itu juga enggak mudah ya ketika ada orang menawarkan dananya untuk membuat film gitu ya. Itu juga apakah yang bersangkutan itu profilnya itu sesuai tidak dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ini harusnya sistem-sistem pencegahan ini jalan. PPATK juga harusnya nanti kita lihat aliran-aliran dana itu, siapa saja yang menerima berapa aliran dananya. Kalau sampai banyak yang tidak sesuai ya, mencurigakan atau 500 juta ke atas, ternyata bank itu tidak lapor, berarti sistem pencegahan juga nggak jalan. PPATK juga boleh kita menanyakan kepada, atau OJK menanyakan kepada bank-bank itu ketaatannya. Baik, kita tunggu. Ya. Baik, terima kasih Bu Yanti dan juga Pak Gayus. Kita tunggu nanti langkah Kejaksaan Agung lebih untuk bisa mengusut pemufakatan jahat dan juga jual beli perkara yang dilakukan oleh mantan pejabat di Mahkamah Agung. Terima kasih Pak Gayus Lumbun dan juga Bu Yanti Ganarsi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu.